Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana da'ifa. Yang saya hormati seluruh guru yang ada di sini, saya nggak bisa menyebutkan nama satu-satu, waktu dibatasin. Masya Allah. Yang saya muliakan tentu orang tua kita yang ada di BMC, yang berjuang selama ini untuk kemudian fokus terhadap materi-materi atau persinggungan lintas agama. Dan juga teman-teman BMC seluruhnya, Apologet Islam Indonesia Jawa Barat, seluruh panitia, dan semua sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Masya Allah, ini wujud kepedulian kita terhadap akidah Islam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa di kota Bandung ya. Masya Allah, kota yang begitu indah. Dalam tema pemantapan dan membentengi kemudian pendangkalan akidah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya dapat bocoran dari tim satu dokumen rahasia yang dimiliki oleh orang sebelah terkait dengan pergerakan mereka. Mereka memutuskan tepatnya di tanggal 19 September 1979. Jadi saya menggunakan bahasa kata-kata simbol karena saya lagi disorot oleh orang-orang yang membenci Bang Suma. Jadi kalau saya mengatakan Dewan GR Indonesia, saya yakin sahabat-sahabat penggiat perbandingan agama udah tahu dan udah paham itu maksudnya. Jadi Persatuan Dewan GR Indonesia memutuskan beberapa kesimpulan-kesimpulan produk yang kemudian mereka harus sebarkan di seluruh tanah air terhadap mereka yang sesama umat jahe. Kalau umat jahe pasti sudah paham maksud saya. Lintas agama kita berdiskusi, saya berdebat dengan umat jahe. Jadi kalau ada yang mengatakan jahelisasi, itu identik dengan menjahiliakan manusia. Ya, jahe. Paham ya? Masya Allah. Karena jangan sampai habis ini keluar lagi panggilan. Beliau lagi yang sibuk nanti. Panggilan Anda dipanggil di sini untuk menghadap, diadakan BAP, bla bla bla. Jadi upaya-upaya untuk menghentikan Bang Suma itu sampai hari ini masih kencang kali. Jadi saya harus membangun narasi saya. Tapi kali ini Anda tidak bisa menjebak karena saya akan membawa materi yang memang sudah terbukti dari dokumen rahasia. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 30 November 1988 bocor rahasia agenda jahilisasi untuk Nusantara. Itu bocor agendanya. Ada beberapa item yang sudah kita alami. Saya mengatakan mereka memutuskan 19 November 1979. Usia saya waktu itu baru
2 bulan. Mereka memutuskan, dan saya lahir 2 bulan. Setelah saya lahir 2 bulan, mereka memutuskan pergerakan untuk menjahiliakan Indonesia. Bocor, data ada sama saya. Di antara programnya adalah membatasi angka kelahiran umat Islam. Bukan sekedar untuk membatali doang, enggak. Bukan. Tapi mereka sudah masuk ke dalam unsur yang bisa menetapkan ketetapan itu. Jadi bukan murni ketetapan pemerintah. Tapi ternyata itu adalah buah hasil dari keputusan Dewan GR Indonesia. Harus masuk menjadi program pemerintah mencanangkan keluarga berencana. Ya, alhamdulillah. Di antara program yang ada ini belum ada laki-laki Islam yang melakukan KB. Atau ada? Ada juga. Ada laki-laki KB. Oh, baru dengar saya. Itulah yang terjadi. Dan bukan cuma sesederhana itu, sahabat-sahabat sekalian. Program ini nggak berjalan begitu saja. Ya. Jadi 16 sampai tanggal 30 November tahun 1988 bocor agenda itu di Toronto, Kanada. Sampai kepada guru-guru kita, dari guru kita kemudian informasikan ke tim kita. Itu yang pertama. Bagaimana di rumah sakit, kalau bisa dokter-dokter yang ada di situ adalah mereka yang duduk sebagai pemimpin adalah dari umat jahe tadi. Luar biasa programnya. Dan satu hal yang menarik, saya lihat dari kutipan daripada ini teman-teman non lawan debat saya baca dokumen. Jadi tidak ada unsur hukumnya. Kalau Anda keberatan nanti saya kirim datanya. Ini program jangka panjang jahelisasi di Indonesia. Mengurangi jumlah umat Islam. Dengan cara apa? Banyak hal, termasuk menekan angka kelahiran. Tetapi mereka kemudian melakukan perintah kitab mereka. Bukan kitab mereka sih, kitab yang mereka ambil dari agama Yahudi. Bukan kitab mereka itu. Itu kitabnya agama lain yang mereka ambil terjemahannya, mereka ramu kemudian mereka jadikan alat untuk mengkristen, menjahiliakan seluruh Indonesia. Ini kebiasaan ini mulut. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Jadi mereka mengambil data itu untuk mensuplai informasi ke sesama umat jahe bahwasanya ada perintah di dalam kitab kita beranak cuculah yang banyak. Jadi mereka wajib beranak cucu. Gak boleh. Kata doktrin yang ada di dokumen itu, kalau mereka tidak beranak cucu yang banyak tanpa alasan yang jelas, maka mereka keluar dari kasih karunia Tuhan. Mereka keluar dari kasih karunia. Tak boleh mereka melakukan pembatasan kelahiran. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan ekonomi. Di dokumen ini, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, umat jahe yang duduk di pemerintahan, swasta maupun, itu harus memberikan ruang yang sangat-sangat luas kepada orang-orang yang matanya sipit. Ya, termasuk abang saya ini sipit matanya, mungkin termasuk ya. Di samping saya juga sipit. Jadi jangan ada yang merasa ya, mereka melindungi mata sipit di Nusantara ini. Mereka menjadikan itu sebagai tunggangan untuk melancarkan aksi jahelisasi tadi. Kenapa si mata sipit begitu mudah? Karena saling menguntungkan. Ketika mereka memilih agama Islam, sulit bagi mereka. Makan babi gak boleh. Sementara dari nenek moyang mereka itu makanan kesenangan mereka. Harus sujud 5 kali sehari.
Bisnis terbengkalai. Kalau ini terus masjid rumah. Kapan dapat cuang? Nah itulah. Sehingga mereka menggunakan ini. Mereka yang mata sipit ketika datang minta saluran dana harus kemudian diberikan seluas-luasnya. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Di pantai yang berkuasa si sipit, di daratan yang berkuasa. Kenapa? Karena ada perintah sesuai dengan misi tadi. Nah, rancangan yang mereka bangun adalah, sahabat-sahabat sekalian, yang mengerikan nih, yang mengerikan. 50 tahun setelah deklarasi keputusan Dewan GR tadi, Islam dan umat jahe harus 50-50. Ayo kita menghitung. Berapa tahun sudah dari tahun 79? Sudah berapa tahun? Berarti sisa kurang lebih 4 tahun lagi. Teman-teman akan berkata, waduh kecewa dong mereka. Katanya 50 tahun. Harus seimbang jumlah. Tunggu dulu. Mungkin dari segi jumlah, kita lebih banyak. Betul ya? Tapi ketika mereka punya program, 50 tahun itu bukan cuman kuantitas tok, tapi ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, semuanya minimal 50. Apa yang terjadi? Menurut pantauan kita, ternyata sudah melampaui target mereka lewat. Cuman dari segi jumlah umat kita masih menang. Tapi program yang lain sudah sampai 80%, sahabat-sahabat sekalian. Terus kita mau diam? Tidur. Jumlah kita banyak kok, ya. Tapi sendi-sendi mereka sudah pegang. Kita bangga ke sana orang berkehijab, di situ pakai jilbab, situ pakai baju koko. Kita ke sana ke Bandung pakai banyak yang pakai jilbab. Kita ke Surabaya banyak pakai jilbab. Kita ke Makassar banyak pakai jilbab. Kita kemana-mana jilbab. Tapi sendi kenegaraan kita ini sesuai dengan apa yang saya dapatkan itu sudah 80%. Ngeri. Rumah sakit. Ya, stop ya. Semua. Sekarang ini yang lagi panas ini, Kota Solo, adanya, kenapa bisa terjadi? Karena mereka sudah menguasai yang tadi. Ekonomi, politik, bla 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 dan seterusnya. Ini kalau saya baca semua ini, ngeri. Ngeri sekali. Ngeri, ini saya hanya kupas luarnya aja. Untuk kemudian memberikan ya sumbangsi pengetahuan kepada sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu sekalian. Jangan tidur. Ini sekarang ya Allah ya Karim. Saya sendiri di tempat kelahiran saya yang mengalami. Kita tahu Sulawesi Selatan itu 95% Muslim. Jumlah angka. Tapi yang tadi yang saya sebutkan, pergerakan yang tadi itu jauh. Jauh sekali. Nah untuk itulah BMC hadir. Untuk itulah API hadir. Kita harus melakukan perlawanan. Kita sudah menang jumlah nih. Kita sudah menang jumlah. Apa yang sekarang yang kita harus pertahankan? Tinggal satu. Yang dikatakan guru kita tadi, tauhid. Kalau mereka punya doktrin, mereka punya dogma, Tritunggal, Trinitas. Satu dalam tiga, tiga dalam satu, entah apa-apalah. Makan satu, kata temanku, bayar makan tiga, bayar satu ya Pak ya. Mereka selalu merasa menang dari kita. Kenapa? Sembahan mereka tiga pribadi. Mati satu, masih ada dua cadangan. Katanya kita cuma satu doang. Itu pun kata mereka nggak pernah turun menang mereka. Nah, inilah cara-cara yang mereka gunakan kemudian para sahabat sekalian. Jadi tauhid.
Nggak usah terlalu harus mempelajari Bible terlalu dalam, nggak perlu. Jangan terlalu dalam mempelajari Bible itu. Kata beliau barusan, cukuplah teman-teman kita yang memang sudah menggeluti bidang itu. Terus apa yang harus kita berikan kepada umat? Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu cakupan dari kitabnya mereka. Semua terekam di situ. Qul huwallahu ahad. Markus 12:29. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Qul huwallahu ahad. Al-Quran kita sudah punya. Al-Ikhlas itu adalah momok yang sangat menakutkan pergerakan mereka. Coba dalami Al-Ikhlas. Selesai. Itu aja yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nggak usah harus di mana Yohanes berapa, Markus. Itu tugas kami, PR kami. Ya, seperti yang diuraikan oleh guru kita tadi, bahwasanya saya menyimpulkan, dan itu sering saya uraikan, musuh mereka bukan kita. Kita mah dianggap kecil. Musuh mereka itu kitabnya sendiri. Makanya saya sering ketika berdialog, berdebat dengan mereka, tak ada yang bisa berdiri tegak. Pasti lunglai. Ya minimal pingsan. Kata bininya, ada kawan saya, kata bininya, kamu apakan lagi suamiku Bang Suwa? Kenapa Bu? Sudah 3 hari nggak keluar kamar. Kenapa rupanya? Gara-gara pertanyaan loh. Apa pertanyaan saja? Ini beneran, ini beneran. Tim saya juga nelpon sama istrinya. Apa rupanya pertanyaan saya, kok bisa sampai nggak bisa keluar kamar dia? Ya udah 3 hari nih, tak keluar kamar. Apa pertanyaan saya? Apa haknya agama jahe menggunakan kitabnya Yahudi? Sampai detik ini bingung. Iya juga ya. Sama seperti kelompok di luar Islam mengambil terjemahan Al-Quran lalu membuat agama baru. Itulah mereka. Tidak ada ulangan 33. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Torah adalah hukum dan peraturan yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel sebagai hak kepunyaan Bani Yakub. Mereka bukan Bani Yakub. Saya sering menyebutnya, mohon maaf, Bani Kampret. Iya dong, maaf, ke bawah-bawah ke sini. Maklum kebiasaan bertemu dengan orang-orang jahiliyah. Itu yang terjadi. Tidak ada perintah. Bahkan yang mereka katakan, Tuhan mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Diutus untuk Bani Israel. Sementara Bani Israel itu dikatakan sebagai domba. Di dalam kitab yang mereka genggam, Yehezkiel 50 nomor 17, Yeremia 50 17, dikatakan bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Lagi-lagi mereka bukan Bani Yakub. Berarti mereka bukan punya hak menggunakan data itu. Berarti Nabi Isa betul dalam Al-Quran. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Kepada siapa? Ila Bani Israel. Sampai detik ini, sahabat-sahabat sekalian, saya berdialog dengan mereka. Itu sudah puluhan tahun. Belum ada satupun yang bisa menumbangkan logika Quran. Belum. Kenapa? Karena Al-Quran itu ditopang oleh data-data yang ada di dalam kitab mereka. Coba ketik contoh. Sudah lebih ya Ustadz waktunya. Selesaikan saja. Sudah di 7 kali 4. Melebihi Ustadz Teten, tapi nggak apa-apa, ada 7 kali 1 lagi. Oh, Masya Allah. Masya Allah, kebiasaan teman-teman. Saya biasa berdialog dari jam 8 pagi sampai besok jam 4 subuh. Biasa lihat kan? Iya. Cuman modal air putih aja, banyak orang kita gundulin kepalanya. Nah, jadi contoh. Kita kasih contoh. Salah satunya misalnya ketika
dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy. Atau di ayat yang lain yang sering mereka kerabakan. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Bukan begitu. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Di dalam kitab mereka, Masya Allah, kata yang mereka sembah kepada Bani Israel nih, waspadalah kepada penyesat, dalam bahasa Yunani planos, dalam bahasa Ibrani ro, yang bisa diartikan si jahat atau sibilisisis atau iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, ini kalau umat Islam yang saya tanya, kita yang mengartikan bahasa itu, kaitannya dengan Al-Quran tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Yang datang ini apa? Penyesat. Betul? Memakai namaku. Nama siapa yang dipakai? Hah? Hah? Sama seperti aku, takut juga nih. Padahal ibu bapak tidak akan dilaporkan. Gimana? Musuh mereka ini. Jadi penyesat itu datang memakai nama tersebut. Benar nggak? Betul. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama Bang Suma. Salah dong. Bukan nama saya. Nama yang mereka agung-agungkan hari ini. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Belum lagi ketika dikatakan dalam Al-Quran. Wa idha husyiran nasu kanu lahum a'da. Wa kanu biibadatihim kafirin. Kafirin. Nah itu. Dalilnya jelas tuh. Pada hari ketika manusia dikumpulkan, kata Quran, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan akan ditolak oleh yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah. Kita buktikan, tertulis di kitab mereka. Pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada nggak yang mau disebut pembuat kejahatan di sini? Ada. Kalau ada, silakan pindah. Saya fasilitasi. Tapi disebut penjahat. Tidak dikenal. Cuman siang malam menyebut nama itu, tapi tidak dikenal. Jadi pertanyaannya nih, jadi selama ini mereka ngobatin orang yang santer di YouTube pamer, ya kan? Pamer, ingin dibilang, ngobati orang, menyembuhkan orang, ngusir setan. Kalau kita ruqyah, itu siapa yang datang ngobatin orang? Namanya sama, sembuh. Tapi yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Lalu yang datang memakai nama itu siapa? Sibilisisi sudah pintar semua, bisa jadi kristolog semua. Itu fakta, itu real, ada di dalam kitab mereka. Artinya bahwa kalau dari segi data, dari segi argumentasi, keyakinan, materi kitab suci, kita menang. Al-Quran tidak akan pernah bisa terbantahkan. Bahkan Al-Quran didukung oleh kitab mereka. Bukan berarti Al-Quran butuh dukungan, enggak. Tetapi Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Jadi ahli kitab benci kepada Nabi, ahli kitab membuat kemudian propaganda, ahli kitab membentuk sebuah kepercayaan di luar daripada kepercayaan Nabi yang datang kepada mereka. Lahirlah kelompok ini. Makanya Al-Quran mengatakan, illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Siapa orang zalim itu? Inilah yang Bang Suma hadapi dan kawan-kawan. Jadi maaf kalau kebun binatang kadang keluar. Karena ada pengecualian. Illal ladzina zalamu. Kepada orang zalim boleh.
Besi yang bengkok kalau mau diluruskan butuh tempaan yang keras. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat sekalian kalau Bang Suma di TikTok itu ada bahasa-bahasa kebun binatang, ya itulah, itu terpaksa sekali. Itu terpaksa sekali. Tapi itu adalah infak sedekah saya kepada mereka. Iya, terima kasih Bang Juma. Alhamdulillah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, karena kita akan diskusi. Sebelum diskusi ada satu hal yang harus disampaikan. Nah, semua yang hadir di sini, karena waktu kita cukup terbatas ya, tapi ini baru dasar-dasarnya saja udah seperti ini. Dan mungkin Ibu Bapak semua mendengar dari narasi-narasi kedua pemateri ini. Ini ada sedikit untuk menggarisbawahi agar nanti di diskusi Ustadz, nanti saya berkenan duduk di tengah, lalu Ustadz Romli di sini, kemudian Al Ustadz Uus. Sebelumnya diberikan waktu sekitar 5 menit untuk memberikan dari dua narasumber itu. Terima kasih Ustadz Ucu. Ikhwatu iman, hadirin hadirat. Mengapa kita mesti memerlukan akidah? Kenapa manusia memerlukan akidah? Apakah betul kita butuh akidah? Setelah akidah itu kita terima, bagaimana cara merawatnya? Bagaimana cara memeliharanya? Bagaimana cara membentenginya? Setingkat Profesor Frans Magnisuseno saja yang begitu pintar tapi enggan untuk menerima Islam. Saya tidak akan membacakan beberapa keterangan dalil maupun hadis, tapi cukup saya akan menyampaikan storytelling. Mengapa manusia membutuhkan akidah? Konon ada seorang anak lahir dari pasangan suami istri. Ini mohon direnungkan. Karena 5 menit ya, Ustaz Ucu. Karena kalau dalilnya banyak. Ada sepasang suami istri melahirkan seorang anak. Begitu anak lahir, lalu istrinya dan suaminya itu berpisah. Sehingga anak ini dipelihara oleh ibu sambungnya. Sehingga terpisahlah anak ini dengan ibu kandungnya. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai TK, SD, dan ketika usia 12 tahun alias kelas 6 SD, mau ujian, datang informasi yang tidak pernah didengar atau awalnya sebelumnya. Datang informasi tanpa permisi kepada anak itu bahwa kamu, ibumu sebetulnya bukan ibu yang sekarang memelihara. Ibu kandungmu itu adalah ibu yang berpisah sejak kamu lahir. Adanya di sana, di sana, di sana. Begitu banyak informasi yang masuk kepada anak itu sampai anak itu terpengaruh. Dan akhirnya setiap kali hari libur dia diam-diam mencari ibu kandungnya. Suatu ketika di saat liburan setelah subuh keliling-keliling kampung karena ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Sampai larut malam dia itu ingin mengetahui di mana sebetulnya ibu kandung saya. Sampai si anak ini tergila-gila karena semakin derasnya informasi
ibu kandung saya bukan ini. Begitu dilihat di cermin, ternyata benar bahwa saya tidak mirip ibu. Mirip ayah ada, tapi tetap dia itu terus-menerus mencari ibu kandungnya sampai tergila-gila. Istilah orang Sunda itu gering nangtung ngalang layung. Artinya tergila-gila ini, mohon maaf Bang Zuma. Jadi gering nangtung ngalang layung, tergila-gila karena ingin bertemu dengan ibu kandung sendiri. Beruntunglah satu ketika dia itu pulang larut malam, bapaknya menegurnya. Kenapa kamu akhir-akhir ini seperti orang yang tergila-gila? Bahkan kamu ini kan mau ujian. Kenapa kamu sering kali keliling kampung sampai larut malam? Ada apa gerangan? Ternyata ia sampaikan, ayah, katanya ibu yang sekarang mengurus saya adalah ibu sambung saya, bukan ibu kandung saya. Saya ingin ketemu dengan ibu kandung saya. Maka ayahnya dengan bijak mengatakan, sudah kalau begitu, ayah pun tidak tahu di mana sebetulnya ibu kandungmu. Karena ayah sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Mungkin ayah akan bersowan dulu, ketemu dulu dengan saudara-saudaranya. Ibu kandungmu itu sebetulnya sekarang ada di mana? Begitu gembira karena ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Akhirnya Enggak. suatu Sebentar ketika aja. dia Sekalian ketemu aja nanti. Aman. dan pada saat di mana dia ingin bertemu, pada saat dia diketemukan, kemudian tidak 1 hari 2 hari, melainkan beberapa hari, dan akhirnya begitu ketemu, maka ibunya menangis dan anak itu pun menangis. Berangkulan, si ibu tidak menyangka bahwa anak itu sekarang sudah sebesar itu. Si anak pun baru tahu inilah sosok ibu kandung sendiri. Seorang anak tidak mengenal ibu kandung sendiri sampai tergila-gila. Apalagi makhluk tidak mengenal Tuhannya sendiri, penciptanya sendiri. Semakin yakin jika makhluk tidak mengenal Tuhannya sendiri, bukan tergila-gila lagi, gila beneran. Manusia memerlukan akidah. Butuh akidah. Surat Al-Ikhlas menentramkan bahwa inilah Tuhan kita. Dan kata Nabi, kelak kalian akan bertemu dengan Tuhan kita. Nabi menyuruh saat terang bulan, malam tanggal 14, menyuruh sahabat untuk keluar dari bangunan, dari rumah, dari ruangan. Suatu saat kemudian Nabi menyampaikan, kita semua akan melihat Tuhan kita seperti kita melihat bulan purnama. Tidak ada yang berdesak-desak. Inilah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dengan demikian, pelihara itu, dan bagaimana cara memeliharanya? Alam taro ilalladina, alam taro apa? Yang tidakkah engkau pikirkan bahwa kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi iman ini, hidayah ini tak ubahnya sebuah pohon. Aslunya, pokoknya itu tak ubahnya akar yang menghunjam ke bawah, lalu dahannya itu bercabang ke atas, dan buahnya itu
demikian lebat. Caranya supaya sehat, maka akar itu menyerap air dan unsur hara, kemudian akan melahirkan sehatnya dahan, kemudian juga buahnya lebat, dan jangan lupa jika ada hama, jika ada yang merusak, kemudian disemprot, dipupuk, disiram, dan bila perlu dibentengi, dipagar agar pohon ini tetap segar dan bugar. Demikianlah barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, untuk Ibu Bapak ada perpindahan posisi. Ustadz Teten ke sebelah sana, Bang Juma masih di sana, saya di tengah. Jadi ini permintaan supaya saya dekat dengan Bang Juma. Ibu Bapak, kita sudah dengar tadi daging semua sebetulnya. Daging semua. Jadi disimpulkan, paman rogiba an ta'allumiddin ubutulia asyukhal akar. Barang siapa yang dia itu tidak senang belajar agama, tidak senang mempelajari agamanya sendiri, maka dia pastikan bahwa ternyata cara berpikirnya akan salah. Cara berpikirnya dia itu akan apa? Akan liar, dan itu tidak akan terarah. Sampai saya dapat informasi juga, ternyata dari jumlah umat Islam yang ada di Indonesia, ini cuma 36% yang dia itu sholat. 36% yang dia masih bisa melakukan sholat. Dan ini ibu bapak belum lagi yang dia tidak khusyuk, duka sabara persen. Ini baru jumlah yang sholat doang. Yang khusyuknya berapa persen, yang tidak khusyuknya berapa persen. Yang lebih mencengangkan lagi, dari 36% yang dia itu sholat, cuman 12% yang dia bisa baca Quran. Jadi betul tadi kata Bang Juma, bukan jumlahnya, tetapi ternyata nilai-nilai kualitasnya yang sudah mulai ditinggalkan. Tapi kita coba mengorek dari berbagai sudut pandang dari beliau-beliau ini, insya Allah mungkin setengah jam ke depan. Dan mohon maaf nanti saya cuma akan kasih satu dari akhwat, kemudian satu lagi dari ikhwan kalau ingin bertanya. Cuman sekarang sebelum pertanyaan ke jamaah, saya ingin bertanya dulu sama abang ini Bang. Secara pengalaman spiritual gini ya. Apa yang membuat cara berpikir abang itu seolah-olah ini sulit untuk ditembus oleh narasi-narasi di agama lain. Kira-kira bahan apa yang harus kita siapkan agar kami juga minimal lah tidak seperti abang juga di depannya pakai abang juga begitu aja. Nah, ini apa yang harus kita persiapkan agar nanti logika-logika berpikir untuk menghantam dan menguatkan akidah ini bisa dipahami oleh masyarakat secara awam. Nah, kira-kira ada tips dan trik secara pengalaman spiritual dari Bang Juma. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Sebelum saya masuk ke jawaban, saya sebagai apologet Islam yang acap kali berhadapan dengan orang-orang yang tidak menggunakan akal di dalam beragama, saya katakan kepada mereka bahwa satu-satunya kitab suci yang menemukan akal sehat manusia itu hanya Al-Quran. Kalau satu-satunya berarti Al-Quran, berarti yang lain tidak. Itu fakta. Itu real. Saya belajar kitab mereka itu sudah 17 tahun. 17 tahun saya mendalami kitab mereka, dan memang bukan cuma tertulis, tetapi mereka akui di agama kami itu tidak menggunakan akal di dalam beriman. Sebenarnya bukan iman sih. Gak sampai pada level iman. Iman itu cuma ada di Islam. Mereka hanya dalam level percaya saja. Saya buktikan. Nih, ini HP. Saya simpan di belakang. Percaya nggak sahabat kalau di tangan saya ada HP? Percaya nggak? Yakin? Beriman nggak? Beriman nggak kalau di belakang tangan saya ini ada HP? Beriman nggak? Enggak. Enggak kan? Berarti kata iman itu tidak sembarangan ditujukan kepada objek.
iman itu hanya kepada yang menjadi pondasi Islam. Apa yang harus diimani di Islam? Cuman itu. Kalau beriman kepada makhluk yang turun ke bumi menjadi bayi lalu menjadi mayat, bisa nggak? Nggak bisa. Itu bukan iman. Itu percaya, itu yakin. Tapi lagi-lagi mereka menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk itu tadi. Untuk melancarkan aksi jahelisasi. Nanti tersinggung jahilnya. Ya udah aku bilang aja jahilisasi. Menjahilkan manusia. Menjahilkan manusia. Iya. Karena sekucing-kucingnya kucing, gak ada kucing menyembah kucing. Seiblis-iblisnya iblis, tak ada iblis menyembah iblis. Ulaika hum syarrul bariyah. Yang ini lebih buruk dari seluruh makhluk. Maka kita harus, masuk pertanyaan tadi, kita harus kemudian menanamkan akidah. Surah Al-Ikhlas itu udah cukup. Tiada Tuhan selain Allah, udah yang lain bukan Tuhan. Yang lain bukan Tuhan, makhluk. Yang mereka sebut Bapa, Wahyu 5, nomor 6. Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke muka bumi. Apakah kita menyembah roh? Apakah umat Islam menyembah roh? Tidak. Yang mereka jual Tuhan yang dalam wujud roh. Wah, Yohanes 4 nomor 24. Mulai dari 21, 22, 23, 24. Theos itu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh. Bapak Ibu mau menyembah roh? Amit-amit. Coba aja di Google. Roh adalah tapi kita hargai, bukan kita benci. Kita rangkul, kita ajak untuk belajar Bible mereka. Ini loh yang tertulis di kitabmu. Jangan kau dengarkan dari pendusta. Di kitabmu mengatakan 2 Samuel 7:22. Meskipun itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil, tapi paling tidak nempel diketek setiap hari ke rumah ibadah. Baca. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi. Jelas kok. Jadi apa yang mereka jual, bantahannya ada dalam Al-Quran. Lam yalid walam yulad. Tuhan itu, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di kitab mereka ada. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yosua 9, 11. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi kurang apa lagi? Apalagi keistimewaannya? Kalau di Islam, ya, sudah pasti. Pencipta langit dan bumi tidak mati. Tidak mati. Lah, Tuhan kok mati? Gimana Tuhan mati, Ustaz? Siapa yang menjaga? Jangankan Tuhan mati, pilot lagi di atas nih, meninggal pilotnya. Pesawat gimana jadinya? Hah? Atau jangan meninggal deh, jangan meninggal. Pilot tiba-tiba berubah menjadi kucing. Bingung penumpang. Pencipta alam semesta berubah jadi makhluk. Sementara dalil di kitab yang mereka gunakan, Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yohanes 1:14, maka firman itu dibentuk menjadi daging. Nah, Tuhan dibentuk jadi daging. Alamak. Gimana Tuhan dibentuk jadi daging? Ayatnya mengatakan tidak dibentuk. Sementara yang mereka tanamkan, ini adalah Tuhan. Ini adalah, yang mereka anggap Tuhan itu sendiri mengatakan, aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Makanya diusir orang-orang yang menuhankan dia kelak. Matius 7, 22, 21, 23. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, lo semua datang besok. Enggak dikenal. Tapi kalau kita, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya pernah ditanya di surah Al-Ikhlas ada kata ahad. Kok di situ tidak ada satu? Qul huwallahu ahad, oke. Katakanlah Tuhan itu satu.
lam yalid walam yulad dan seterusnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ kok ada kata ahad, tapi di terjemahannya tidak ada satu. Maksudnya itu laisa kamislihi syai'. Tidak ada satupun baik yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya yang serupa dengan hakikat yang satu tersebut. Itu maksudnya. Dan itu juga diterangkan dalam kitab mereka. Jadi ketika dikatakan tidak ada yang setara, gugur mereka. Karena kenapa? Sahabat-sahabat, perhatikan ini. Ini aja yang dihafal. Nanti kalau data misionaris yang membuat kita ingin menjadi jahil, sampaikan. Yohanes 17 nomor 3 itu aja. Yohanes 17 nomor 3. Apa kata yang mereka sembah? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Selesai. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Selesai. Jadi ngapain kita mau menyembah kepada makhluk yang merangkak dari kubur pada hari ketiga? Ngapain? Jangan. Nah, saya kira begitu. MC sudah pegang mic-nya, artinya kita sudah dilarang berbicara. Iya. Wah. Jadi kesimpulannya ibu bapak ini luar biasa sekali. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat di makom Ibrahim yang dibaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dan Rasulullah itu membiasakan sholat qobla subuh itu 2 surat itu. Kenapa? Man qara'a, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, paka'an nama qara'a sulusal Qur'an. Seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Quran. Berarti ini intinya. Qul huwallahu ahad disebutkan surat kulhu. Surat kulhu itu namanya. Baca surat kulhu itu. Gitu. Ya, ini surat Al-Ikhlas. Jadi kalau ibu ditanya, bapak ditanya apa ikhlas atau apa ikhlas, baca qul huwallah. Itu ciri ikhlas seperti itu. Nah ini Bang, maaf ini saya akan nanya dulu ini ke Profesor ahli akidah. Ya, Ustadz Teten, kira-kira yang di masyarakat yang pernah Ustadz kaji, ini penyebab pendangkalan akidah itu yang sering terjadi apa kira-kira? Terima kasih. Para ulama menuliskan dalam kitab-kitab mu'tabar. Dan apa yang mereka sampaikan dalam tulisannya itu menggambarkan potret kita di lapangan memang hampir sama seperti itu. Orang bisa menyimpang dari ajaran agama yang benar kalau dalam versi Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Bainal Haq wal Batil. Beliau mengatakan yang pertama al-gulu fiddin, berlebih-lebihan di dalam memahami agama tanpa merujuk pada panduan pokok juklak juknis agama itu sendiri, yakni meninggalkan kitab Allah dan sunnah nabinya. Itu yang pertama. Dia gulu, berlebihan. Saking berlebihannya dia loncat dari koridor yang seharusnya. Imam Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, mengingatkan al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi najatun kasafinatinu faman rokiba faqad naja wa man ba'uda agroqo. Berpegang teguh pada 2 pusaka itu laksana kita menunggang kapal bahtera Nabi Nuh. Siapa yang cepat-cepat naik kapalnya, selamatlah dia. Selamatlah dia. Siapa yang siap tenggelam, bahkan ditenggelamkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Afaro'aita manitakhoda ilahahu hawahu. Apa pandanganmu wahai Muhammad, kata Allah, tentang orang-orang yang berlebihan dalam menjadikan akal pikiran plus di dalamnya, include di dalamnya hawa nafsu sebagai Tuhannya.
Jadi menuhankan hawa nafsu. Ya. Ittibaul hawa. Dan yang ketiga kata beliau, dalam Al-Furqan Bainal Haq wal Batil itu, beliau mengatakan, orang bisa menyimpang dikarenakan su'udon billah, berburuk sangka terhadap Allah. Jadi harusnya dia berbaik sangka dengan segala kesempurnaan Allah, lalu dia berubah menjadi berburuk sangka kepada Allah dengan segala asma dan sifatnya. Karena itu ada satu lagi dalam Kasyfus Syubhat, ada tulisan judulnya Kasyfus Syubhat, buku kecil ya. Dan ini banyak dirujuk oleh ulama-ulama dunia. Kalimat ini sangat menarik. Fa inna a'da ahadatin yasta'iduna bi ulumin katsirin. Arjulakum antasta'idu bi ulumin katsirin. Musuh-musuh agama ini bela-belain mereka nuntut ilmu agama kita untuk menghancurkan agama kita. Maka hendaklah kalian pun, kata beliau, banyak-banyak belajar, banyak-banyak menuntut ilmu. Jadi, fa inna a'da ahadaddin yasta'iduna bi ulumin katsirin wa kutubin wa hujajin wa fasohatin. Arjulakum antasta'idu bi ulumin katsirin wa kutubin wa hujajin wa fasohatin. Kalau mereka dengan segala hujah, ketangkasan logika, retorika, mereka mainkan semuanya, maka kalian pun harus melakukan yang sama seperti mereka. Insya Allah, mudah-mudahan BMC pun menjalankan pedoman jihad tersebut bersama Bang Juma dan apologet yang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bang, ini ada sebuah replika di beberapa media. Indonesia ini sedang menganut money is our religion. Orang yang punya uang itu kalau ngomong diturut. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh itu nggak diturut. Ini kan sekarang itu sudah banyak seperti itu. Malahan ini sudah mulai dipropagandakan. Jadi orang-orang itu lebih nurut kepada orang yang punya uang dibandingkan dia nurut kepada Tuhan. Ya, Allah nyuruh sholat nggak diturut. Tapi kalau yang punya uang itu nyuruh sholat, bisa sholat itu. Nah, kira-kira harus seperti apa ketika ternyata kondisi seperti ini kalau terjadi, bahwa ternyata ibu bapak lihat sekarang bagi orang yang banyak uang itu banyak yang dia itu ditaati, begitu kan? Banyak yang ditaati. Nah, membentengi itu seperti apa? Karena kita juga punya kendala, kalau seandainya disebut kendala. Kalau mu'alaf diundang itu Bang, untuk belajar, itu rata-rata kendalanya ekonom. Nah, dari 200 yang diundang, yang datangnya 5. Nah, begitu. Jawabannya apa? Regaduh ongkos. Abdi cenah kedah kanunaon. Nah, apa yang harus kita persiapkan ini untuk membentengi tentang atau money is our religion? Seperti itu. Baik, bismillah. Jadi saya sebagai apologet ditanya satu hal yang menarik terkait dengan kondisi tersebut. Orang kita, kalau yang dikatakan itu barang dari luar, meskipun bekas, kita gemari, benar ya? Ada tas bermerek tapi bekas dari luar, wah digemari, bahkan sempak sekalipun. Benar kan ya? Iya. Tapi kalau produk Bandung, ya banyak juga yang gemari. Tapi lebih digemari lagi yang bekas. Ini bekas yang dibawa ke Nusantara. Apa itu? Keyakinan, kepercayaan yang sudah usang di luar sana, yang udah nggak dipakai. Rumah ibadahnya udah kosong. Sudah berubah. Tapi dipakai di Nusantara untuk menjauhkan umat Islam kepada agamanya sendiri. Umat Islam lebih cinta kepada materi daripada agama Islam. Ketika barang itu sudah nggak dipakai, itu dijajakan di sini dengan menggunakan materi. Sehingga sebelum dunia apologet ini kita gaungkan, kita Islam turunan doang. Sholat karena turunan. Benar kan? Benar. Ya kecuali mereka yang terdidik dari pondok-pondok pesantren.
anak-anak ulama kita, alhamdulillah. Tapi kebanyakan dari kita itu berislam bukan karena proses berpikir. Sementara manusia itu memiliki 3 fase. Ini yang sering saya sampaikan. Yang pertama adalah tingkat kecerdasan, akal, intelektual, intelijensi. Ada akal. Sehingga kita disuruh untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Takluk alam ini dengan akal. Yang kedua, manusia ini punya kehendak bebas. Free will. Mau datang kajian, tidak datang kajian, bebas. Banyak alasan. Nggak ada duit. Kena bisul. Nggak bisa jalan. Dan seterusnya. Karena kehendak bebas. Beda dengan binatang. Sekali dikasih rumput, rumput doang. Dia nggak mengatakan bosan makan rumput, besok saya mau pisahat. Nggak ada kambing kayak gitu, nggak ada. Karena mereka tidak memiliki akal, intelijensi, dan tidak memiliki free will tadi. Yang terakhir manusia itu ujian. Ujian ini yang kadang mempengaruhi pilihan. Pilihan ini yang terkadang mematikan intelijensi. Inilah yang terjadi. Ini yang terjadi di kita. Kita kuantitas, tapi kualitas sangat lemah. Lalu apa solusinya? Sekali lagi, kalau saya sebagai seorang apologet, apa solusinya? Kalau kaidah Islam, akidah Islam kita mau udah, ya boleh dikatakan tamat yang sudah belajar. Ya sudah belajar tamat. Tapi apa faktanya? Semalam saya maulid, saya bertemu dengan salah satu korban dari misionaris yang dimurtadkan, anak seorang aktivis pondok pesantren, dimurtadkan, ditemani segala macam perbuatan dosa maksiat dengan iming-iming sudah diselamatkan, dan itu lagi viral. Kurang apa coba ilmunya? Tokoh punya anak murtad. Apa yang menyebabkan itu? Karena itu tadi, Islam bukan karena proses berpikir. Tapi setelah ada dunia apologet, orang yang tadinya sholat saja, Allahu Akbar, dah berangkat. Sekarang mereka sholat ketika mengkaji apologet itu, mendengarkan, terkadang mereka nangis. Sholatnya itu berisi, ternyata Tuhan yang benar itu Allah, ternyata kitab yang benar itu Al-Quran, ternyata agama saya ini adalah dinul haq. Semua sudah dibeberkan oleh para apologet. Apa yang mereka jual itu ternyata omong kosong. Agama saya ini ternyata betul-betul adalah agama yang benar. Jadi kalau cuma mendengarkan, mohon maaf saya tanpa mengunculkan sahabat-sahabat, kalau cuma mendengarkan ceramah-ceramah, arus daripada pengaruh modernisasi dan seterusnya itu lebih kencang. Kalau kita masuk kajian, besok membahas tentang puasa, besok membahas tentang sholat, besok membahas tentang mandi jenazah dan seterusnya. Itu aja terus mutar. Padahal ada ayat di dalam Al-Quran yang disebutkan guru kita tadi, kuliah ayyuhal kafirun. Ini kalau saya baca ayat ini seruan kepada orang-orang ada di sini. Tidak ada orang kafir di sini. Tidak ada orang kafir. Jadi nggak kena kalau saya membacakan ayat ini di sini, kecuali hanya penanaman akidah. Tapi dalam metode syiar, ayat itu kudu dibacakan di depan mereka. Kita mau membacakan di depan mereka juga melanggar kesempatan. Ketika mereka pasang badan menghujat, menista Islam, itulah saatnya kita mengatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang jahiliyah, manusia tanpa kepala. Itu kesempatan kita untuk menyampaikan itu. Maka solusi yang terbaik adalah mengkaji tauhid, lalu kemudian mengimbangi dengan logika sehat dan sedikit mengetahui tentang dunia apologet. Itu penting. Kalau saya, sekali lagi, kalau saya membacakan semua dokumen rahasia tadi, ngeri sekali. Saya sampai menangis. Saya aja nangis. Karena kenapa? Informasi di dokumen itu dengan keadaan di tengah umat kita ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Itulah yang terjadi tadi.
Orang itu diundang ini tidak ada duit tapi main HP terus. Ya kan ya? Tidak ada ongkosnya tapi main WA terus, main TikTok terus. Artinya ada duitnya. Mungkin tapi lebih penting main HP kan gitu. Nah, maka HP ini kita gunakan untuk berapologet. Sebisa mungkin semua TikTok yang ada kasih ke anak kita. Nah, daripada main game nih ada TikTok nih. Bang Suma, orang yang suka kemudian membuat para pendesta itu menangis-menangis kan gitu. Orang dewasa yang dibuat menangis kan. Mau lihat orang dewasa menangis, nah, tengoklah ini. Orang dewasa ditanya tentang kitabnya sendiri nangis. Saya kira begitu. Ya. Silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, tepuk tangan untuk semuanya ya, untuk para pemateri yang sudah hadir di depan kita. Dan ibu, bapak bisa lihat di YouTube beliau. Saya tadi malam juga membuka, waduh, betul tadi bahasa-bahasa beliau keluar begitu tegas, begitu lugas. Dan kalau kita tidak kuat mental, itu nggak akan bisa, Pak. Nah, untuk itu bagi bapak ibu yang hadir, kami memberikan kesempatan untuk bertanya, berdialog dengan dua pemateri ini. Satu dari Ikhwan dan satu lagi dari Akhwat kalau ada. Kami persilahkan untuk Ikhwan Ustadz Syarif Lukman. Yang pertama. Dari Akhwat ada? Iya, Ibu nanti ya. Ibu, ya. Nanti dari Ibu dulu, nanti Ustadz Syarif setelah Ibu-Ibu. Dahulukan Akhwat supaya kita diberkahi. Ibu berdiri nggak apa-apa. Lalu kemudian sebutkan nama, ibu dari mana. Lalu ibu sampaikan dengan singkat dan padat. Pertanyaannya apa? Langsung. Silakan. Ibu berdiri, namanya siapa? Iya, terima kasih. Saya biasa dipanggil Nana dari Bandung. Terima kasih Pak Juma yang sudah jauh-jauh dari Makassar. Mohon maaf, saya di sini tidak akan bertanya, tapi merasakan bersyukur bahwa di Indonesia punya Bang Juma dengan kafirnya. Ya. Ya, betul Bang Juma bahwa di Indonesia khususnya di Papua ini pemotongan sudah luar biasa. Jadi yang tadinya 95% karena nasional mungkin sekarang sudah 83% ya, saya mendengar itu. Mungkin itu juga karena itu tadi ada pemotongan atau pendanaan. Nah, terima kasih itu yang saya ucapkan. Harapan saya semoga para asatid yang ada di Jawa Barat itu setiap berceramah jangan hanya yang tadi disampaikan oleh Pak Juma hanya tentang fikih atau apa, tapi lebih kepada akidah. Ya, mohon sampaikan kepada Ustaz Juju, sampaikan kepada asatid yang ada di Jawa Barat khususnya jangan hanya pilih apa gitu ya. Sampaikan akidah buat umat Islam itu terutama para generasi muda. Ya, Bu. Ya, mungkin itu saja. Tapi saya akan tutup dengan pantun untuk membahas Pak Ustaz. Daten, ya, karena beliau ahli pantun. Ya. Maaf, saya dapat Cantik. Bang Juma, saat dulu dong. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ini tidak perlu dijawab karena Ibu tidak bertanya ya. Pak Ustadz Syarif Lukman, beliau praktisi juga Bang Juma itu. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Terima kasih. Nama siapa? Dari mana? Satu dari Mubalik, Persis Jawa. Wah, alhamdulillah. Tepuk kanan. Macam-macam ini buat PNC yang bisa berkolaborasi di mulai saat dengan tim aku. Wallah. Ini sebenarnya berarti kalau tadi sering membuka diri bisa menghadirkan banyak orang dari luar. Kalau itu sering. Dan saya tidak nama juga Sekos dan juga Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Juno, pemerintah kita Dewan Soeharto begitu ya, begitu kurang respon kepeduliannya kepada umat Islam yang mayoritas ya. Bahkan tadi kalau yang skala inilah kita punya, tapi kan mereka punya segala
Maksud saya adalah kita sering di kriminalisasi gitu ya, bahkan ada stigma buruk pada Islam. Islam itu radikal, intoleran, bahkan ada kriminalisasi ulama. Nah, pertanyaannya, seberapa jauh ini usaha apologet Islam ini malah berhadapan dengan kebijakan penguasa, kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada Islam, atau mungkin juga Abang cuma mengalami tekanan-tekanan dari kebijakan penguasa. Ya. Itu saya mendengar dari dua orang tokoh yang viral ini, satu Pak Sukidi, pengamat sosial dan kemasyarakatan Indonesia, itu viral di medsos. Sukidi, kata beliau, ormas Islam ini tidak melakukan nahi munkar. Satu. Kemudian kata Prof. Mahfud MD, sama, ormas Islam itu jangan melakukan nahi munkar, semuanya aman. Maka pada kata Pak Ustaz Teten, Pak Ustaz, Ya, Teten ini. itu kan binatang wajibah yang berat ma'ruf nahi munkar. Bahkan terjemah apologet juga adalah iman yang memperjuangkan keyakinan. Ini jadi kasus juga ada aksi ini gitu oleh Bang Sukidi sama Pak Prof. Bapak Thomas jangan melakukan nahi munkar, gitu ya. Itu mungkin dua pertanyaan. Iya. Abang langsung aja Oke, baik. dari pertanyaan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya tanggapi sedikit dari Ibu yang tadi. Benar yang beliau sampaikan bahwa dai-dai kita dimohon kiranya setiap kali memberikan ceramah untuk diselipkan kandungan Al-Quranul Karim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Itu pintu untuk masuk ke Bible. Kemudian ketika ada perintah untuk amar ma'ruf, itu juga pintu untuk masuk ke dalam Bible. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira. Itu juga pintu. Makasih Ibu, tepuk tangan untuk Ibu yang tadi. Jadi dai kita itu ada pintu dari Al-Quranul Karim untuk membahas kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab tersebut dan membiarkannya yang tidak penting. Seperti misalnya Tuhan disunat nonotnya. Itu nggak penting dibahas oleh Rasulullah. Karena itu bukan lagi masuk ke dalam cakupan, jauh dari cakupan tauhid, keteteran data-data seperti itu. Jadi menurut saya, ya dai kita memang harus punya pembekalan materi tentang apologet Islam, pembelaan Islam. Karena kalau kita hanya bisa bertahan, tidak bisa menyerang, kita babak belur. Inilah yang terjadi. Babak belur kita, karena kita diserang dari ekonomi, politik, sosial, semuanya. Nah, kita tidak bisa kemudian melakukan serangan, hanya bertahan saja. Nah, inilah kami hadir untuk ya menjadi yang pertama. Yang pertama untuk menjadi bumper di depan. Apapun yang terjadi kami siap. Yang penting di belakang kami itu juga akan melakukan hal yang sama. Jangan lari pada saat perang logika. Gitu ya. Masya Allah. Kemudian pertanyaan dari sahabat kita tadi. Saya sebagai penggiat apologet Islam Indonesia. Dari unsur pemerintah. Walaupun secara tidak resmi. Alhamdulillah yayasan yang bergerak yang kita kenal apologet Islam Indonesia itu kita sudah sampaikan visi misi dan disahkan oleh pemerintah sehingga yayasan ini berdiri, memiliki payung hukum. Itu sinyal bahwa dalam ini pemerintah tidak membatasi apologet Islam Indonesia. Itu yang pertama. Lalu
bagaimana dengan implementasi dalam kehidupan beryayasan atau berorganisasi kaitannya dengan pergerakan apologet? Saya melihat dari personil yang ada, baik unsur dari TNI, dari Polri, ya unsur pemerintah, itu sangat-sangat bersyukur dengan hadirnya kita. Karena ternyata apa yang menjadi bocoran tadi ini, itu mereka rasakan. Mereka merasakan tapi nggak bisa ngomong. Karena mereka harus netral. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka nggak boleh berpihak. Maka dibiarkan saja itu berlalu. Nah, untuk kemudian mengerem, alhamdulillah lahirlah Apologet Islam Indonesia. Abangku, saya sendiri beberapa kali menerima tamu, baik itu di rumah, di tempat saya istirahat, atau di tempat-tempat di mana saya dalam bergerilya seperti ini, saya ditemui oleh orang-orang penting. Orang-orang yang punya pengaruh di negara ini. Saya dipertemukan dengan mereka. Mereka mendukung, mereka sangat-sangat antusias. Ya, bahkan boleh saya katakan di sini ada salah satu unsur pemerintah. Ada Ibu Lurah yang jauh-jauh ke Makassar memberikan dukungan penuh. Kegiatan yang ada di Jawa mereka dukung penuh. Bahkan di sini dia sampai ke Bandung juga untuk mendukung. Artinya bahwa yang kita butuhkan ini hanya vokal, suara untuk menggaungkan yuk umat Islam bersatu membela akidah supaya kita tidak membiarkan anak-anak kita itu murtad. Jangan diam. Yang selama ini cuman belajar azan, belajar tajwid, tambah kurikulumnya. Belajar Al-Quran, ayat-ayat yang mengatakan faqatilu awliya asyaitan. Perangi saudara-saudara setan. Diperangi. Bukan maksudnya ambil bambu runcing, enggak. Ketika mereka melakukan aksi-aksi pemurtadan, pendangkalan akidah, hadir di situ, pasang badan. Masih mau kau datang besok? Apa yang ingin kau jual? Ah, sampaikan seperti itu. Oh, kami menjual ini. Enggak, itu sudah produk enggak laku. Ini sudah kita lakukan, sahabat. Di sini tertutup, tapi dari sini kebuka. Inilah yang terjadi di Solo. Kegelisahan, saya susah tidur lagi sekarang tuh. Mereka sudah membebaskan kurang lebih 40 hektar untuk mereka bangun wisata religius agama mereka. Pasti nanti akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Adalah di situ anak-anak kita masuk jadi tenaga kerja. Adalah itu sudah masuk dalam jebakan mereka. Ini yang terjadi sekarang. Maka saya informasikan kepada sahabat saya, dalam hal ini pemerintah mendukung Apologet Islam Indonesia. Iya, terima kasih. Mendukung. Sangat mendukung. Itu informasi dari saya. Terima Jadi kasih. kita harus tenang aja, tenang ya Pak, tenang. Jadi kenapa? Karena kita udah didukung begitu ya. Ini Iya. Iya, betul. Sedikit. ya. Makanya upaya kami kemudian supaya hal ini bisa kita minimalisir. Memang rencana tahun depan kita sudah mulai membangun pondok pesantren Apologet Internasional. Iya. Itu tepatnya di Kota Makassar. Saya sendiri punya lahan. Saya sudah berikan kepada umat, dirikan sekolah apologet yang bertaraf internasional. Di sana nanti minimal penguasaan 4 bahasa. Arab, Ibrani, Yunani, bahasa Inggris. Supaya para misionaris-misionaris itu bisa kemudian melihat bahwa ternyata umat Islam sudah bangkit melalui Apologet Islam Indonesia dan BMC. Kami juga minta dengan hormat kepada BMC dalam waktu dekat untuk kita menandatangani MOU kerjasama untuk membentengi akidah umat Islam. Sekaligus saya menginformasikan bahwa di samping kanan saya ini bukti apa yang saya katakan bahwa pemerintah sangat mendukung. Beliau dari Mahkamah Agung sampai ke rumah saya. Beliau adalah tokoh sampai ke rumah Bang Suma hanya sekedar untuk melihat siapa orang yang suka marah-marah di sosmed ini. Dan beliau, alhamdulillah, hampir setiap kali ada yang bersyahadat di TikTok, beliau nelpon ke kabupaten mana, provinsi mana, di kota mana, tim beliau langsung turun tangan menangani mualaf kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dan kemudian doa-doanya diijabah oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Ya, Ustadz Teten, tolong komentari dari Ustadz Lukman, Syarif Lukman, tentang bagaimana metode dakwah yang amar ma'ruf tapi tidak nahi munkar. Silakan untuk 2 menit. Terima kasih Ustadz Ucu ya. Ustadz Syarif Lukman yang telah bertanya, kita sangat merespon apa yang disampaikan tadi agar Jamiah Persatuan Islam khususnya dan lebih khusus lagi BMC ya, terkait dengan kolaborasi dakwah. Insya Allah sekarang zamannya sudah sangat terbuka. Karena terbuka, maka tinggal kita sepakati aturan main. Dalam bahasa orang tua kita, dakwah itu proyek raksasa. Jadi bukan tugas hanya satu kelompok saja, tetapi semua bisa terlibat di dalam proyek dakwah. Karena itu perlu kami informasikan, selain di Jamiah Persatuan Islam, kami di Majelis Ulama Indonesia Pusat, itu ada yang namanya lembaga dakwah khusus. Dan kita sudah mengakomodir semua lembaga-lembaga kemu'alafan, sudah kita himpun tidak kurang dari 50 lembaga mu'alaf berkolaborasi, termasuk di dalamnya BMC Persatuan Islam. Artinya jangan ragukan bahwa BMC Persis siap berkolaborasi dalam dakwah bersama ini. Enggak apa-apa. Demikian pula di Majelis Ormas Islam. Yang penting minum air. Di Majelis Ormas Islam pun sama seperti itu. Kita sudah mulai banyak kolaborasi, terutama menyisir tentang mana-mana yang menurut data riset kami yang menjadi daerah-daerah rawan pemurtadan. Termasuk untuk Jawa Barat, sepanjang jalur selatan, ini menjadi konsentrasi kami sebagai warga Jawa Barat. Masih tentu kayaknya. saja. Masih. Baik Iwan Fidin Azakumullah, karena saya yakin Ustadz Ucu tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada saya, maka saya akan tutup kalam saya, bukan tutup majelis ini, pantun untuk pemateri Bang Zuma. Di Bekasi banyak industrinya, di Cikini banyak kereta yang melintas. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Juma atas materinya, membuat acara BMC ini semakin berkualitas. Hadiah untuk Ustadz Ucu ya. Beli delima ke Majestic, naik motor janganlah meleng. Semakin lama kajian apologet ini semakin asik. Tentu saja karena moderatornya bukan kaleng-kaleng. Terakhir untuk BMC ya, Pak Yamin, tolong siapkan hadiahnya. Membeli peci tidak lupa membeli tas. Membeli ikan tidak lupa membeli tomat. BMC Persis memang mantap dan berkualitas karena mencerahkan pesertanya dan siap menjadi pejuang akidah umat. Allahu Akbar. Kapinis katojo layung, macokan kembang kalapa. Raskeun we sadayan. Ibu Bapak, ini menarik sekali waktu kita. Sebelum Abang closing statement, kita akan panggil para mualaf untuk mendapatkan reward dari apologet juga dari BMC. Abang mohon untuk ke bawah. Para mualaf yang saya panggil nanti ke depan ya. Ustaz Satu Marto Steknapo Mau atau Hairudin. Yang kedua Sepriano Sekolahnya di mana? Enulio atau Ahmad Hasan. Sekolahnya aja. Yang ketiga Tommy Manes Muhammad Al-Hafiz. Yang keempat Yoksan Manes Muhammad Zidan. Nomor kelima Ibu Santi beserta anaknya. Di bawah. Oke. Kemudian yang ketujuh Pajar depan. Ya. Yang dipanggil Ini perwakilan ada 7 orang. untuk para jamaah jangan dulu bubar karena ini belum closing, belum ditutup. Kita ikuti dulu adab
taklim wa mutalim ya untuk jamaah sebentar. Masya Allah. Bentar, kurang satu. Ini perwakilan aja. Ya Ibu Bapak, ini para mualaf ya yang sudah Tete. berikrar syahadat. Masya Allah. Dipakai Doakan sambil didoakan mudah-mudahan mereka istiqomah istiqomah. ya. Mudah-mudahan mereka juga diberikan kemudahan dalam kehidupannya. Kita doakan semuanya Bu ya. Tatap wajah-wajah mereka dan insya Allah doa-doa mereka untuk kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin ngaji. Mungkin ada yang lain yang mau kasih? Udah. Ya, Bapak-bapak mohon untuk bersabar Ibu karena belum dibagikan Ya, makan siang. Nanti ada di luar. Bu. Silakan. Masya Allah. Oke. Nah, ini yang paling kecil. Allahu Akbar. Ibu ini yang paling Berapa kecil tahun ya. ini? Sama Hasan ini. Oke, boleh. Cik, ini dari Kan sama aja kan bodas pada sana. Ya mau putar ibu ya. Oh. Ibu Bapak sekalian, kalau saya bilang BMC, salam satu Tuhan, Ibu dan Bapak ucapkan Allahu Akbar, ya. Kalau saya bilang salam satu Tuhan, Ibu Bapak ucapkan Allahu Akbar takbir ya. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Satu Tuhan, Allahu Akbar. Satu Tuhan, Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, kalau Ustaz Hani bilang BMC, Ibu Bapak bilang apa Ustaz Hani? Ya. Ya silakan Ibu Bapak lihat tatap wajah mereka, ini para mualaf yang doa-doanya dijabah. Kalau mereka berdoa untuk kita semuanya, silakan tatap minta doa kepada mereka. Ibu Bapak mundur sedikit karena ini dari media ini banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Salam tauhid. Iya. Oke. Bapak Ibu nanti ada kalau mau dipoto sama anak-anak nanti setelah di closing ya. Kita ini dulu di stop down dulu, Bu. Video dulu. Kalau Ustaz Hani bilang Allahu Akbar. Satu Tuhan. Oke. Salam tauhid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. terima kasih Ibu Bapak. Alhamdulillah. Silakan Masya Allah. kita akan tutup acara selanjutnya Waalaikumsalam. ya karena emang ini sudah kondisinya seperti ini. Saya Closing tidak dulu. akan berpanjang lebar. Ibu Bapak terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Semua sehat walafiat, selalu berdoa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Terima kasih. Silakan Ibu Bapak kalau ingin untuk berfoto Bisa, dengan para mualaf, mangga minta doanya pada mereka. Terima kasih Bang Juma. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan undang kembali karena ini belum semua tuntas ya. Materi-materinya masih luar biasa. Ini Bang Juma minta ke depan karena ini ada yang mau dipoto. Ya. Abang. Ya, silakan Ustaz Hani. Alhamdulillah.